Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Suhendi, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252115587. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 2 Cicurug, kelas 8I dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Demikian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Sama sini gerak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Nah, untuk berdoa silahkan dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Sebelum kita memulai aktivitas pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kemudian kita lanjut membaca surah Al-Fatihah ya. Kita baca sama-sama dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang khusyuk ya. Mudah-mudahan dengan baca surah Fatihah ini kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah untuk menuntut ilmu ini. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ya, sebagai warga Indonesia yang taat dan patuh ya, sebagai kita warga negara Indonesia yang cinta tanah air, supaya tidak lupa dengan lagu kebangsaan kita, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Siap? Siap. Masih hafal kan? Masih hafal. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu.
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sudah siap belum alat tulisnya? Sudah. Bukunya sudah siap? Pulpennya sudah siap? Buku paketnya dibawa? Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau sudah siap, silakan dikeluarkan buku alat tulisnya. Bapak akan mengecek dulu kehadiran untuk hari ini. Hari ini ada yang nggak sekolah? Ada. Siapa? Alif Raihan Bayu. Oke. Alif, kenapa Alif nggak sekolah? Tanpa keterangan. Oke. Alif. Kalau Raihan kenapa nggak sekolah? Sakit. Raihan sakit. Satu lagi Bayu. Bayu kenapa nggak sekolah? Sakit. Oke. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ingin mengecek dulu kerapiannya. Coba silakan berdiri dulu, berdiri semuanya. Berdiri semuanya, berdiri. Cek dulu kerapiannya. Kalau bajunya yang keluar, tolong dimasukin ya. Masukin ke celananya. Diperiksa. Kemudian tempat duduknya untuk dibuat nyaman ya. Dibuat nyaman, jangan sampai desak-desakan. Oke, kalau sudah siap, silakan duduk kembali. Ya. Baik anak-anak, ya. Kita tahu kan bahwa Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam. Orang yang berpedoman pada Al-Quran, maka hidupnya akan selamat, bahagia dunia dan akhirat. Ya, coba Bapak pengen tahu nih, apa dampak dari orang yang tidak mengikuti Al-Quran? Ayo, ada yang tahu? Siapa yang mau jawab? Boleh. Silly boleh, silahkan. Apa dampaknya? Ya. Ya. Tidak jujur. Tidak amanah. Zolim. Oke, jawabannya luar biasa bagus sekali ya. Oke, pembelajaran PBL. Jadi hari ini kita sudah dikelompok-kelompokkan, sudah dikondisikan. Oke ya. Ini kelompok 1 berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke anak-anak, masih semangat? Masih. Oke, semangat? Semangat, ya. Karena kalau kita tidak semangat, maka ilmu yang kita pelajari nanti malah kurang kita pahami ya. Malah kalau kita malas-malasan, ilmu yang kita pelajari malah tidak didapat. Ya, oke dulu kita harus semangat. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menganalisis dampak dari perilaku yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta merumuskan solusi Islami. Sebenarnya anak kalian sudah pada tahu kan, karena materi ini mungkin sudah dipelajari di tahun-tahun sebelumnya di kelas 7 ataupun waktu kita SD. Oke, sekarang pada materi ini Bapak akan kasih beberapa permasalahan ya. Silakan sama kalian semuanya didiskusikan untuk mencari jawabannya. Jawabannya boleh dari buku, boleh dari studi kasus ya. Silakan aja diskusikan dengan teman kelompoknya. Karena kelompok sudah dibagi, ini sudah siap ya? Sebelah sini sudah siap? Siap? Sebelah sini sudah siap? Oke. Permasalahannya ada 4 permasalahan ya.
Nanti kalian rumuskan, kemudian cari jawabannya, nanti dipresentasikan ke depan ya oleh perwakilan. Nih, 1, 2, 3, 4. Silakan oleh ketua kelompoknya diatur ya, siapa yang bagian mencari data, siapa yang bagian menulis, nanti siapa yang bagian merumuskan gitu ya. Oke, sudah kelompoknya sudah siap ya, sudah oke ya. Sudah, oke ini sudah. Ini sudah siap, lengkap. Ini sudah siap. Sebelah sini sudah ya. Sudah ketemu jawaban ini? Belum. Atau didiskusikan sama kawan-kawannya? Ya? Boleh? Bagus, ya. Silahkan. Gimana? Jawabannya di belakang ini. Jawabannya didiskusikan sama teman-temannya. Ya, jawabannya tidak harus sama dengan di buku. Ini mah boleh pendapat kita ya. Ya, berdasarkan hasil diskusinya. Ada yang gimana? Hah? Ya, jawab. Ya, jawabannya boleh pendapat Fadil buat sama kawan diskusikan aja ya. Ya. Ini yang agak cepetan tulisnya ya. Udah. Nomor 3 udah. Oh, banyak ya. Fadil gimana? Udah ketemu jawabannya? Ini sudah ini? Udah. Ini sudah siap ya? Nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, jawabannya 3 ya? Kelompok 4 ya, Fadil ya? Ya. Baik anak-anak, sudah beres mengerjakan tugasnya? Sudah beres belum? Diskusinya sudah beres? Sudah sebelah kelompok 1 sudah beres? Kelompok 3 sudah beres? Kelompok 2 diskusinya sudah beres? Oke. Kelompok 4 sudah beres? Oke. Kalau begitu silahkan kalian presentasikan hasil diskusi untuk menjawab daripada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tema hari ini ya, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Masuk aja ke depan ya. Kelompok 1 2 orang, perwakilan 2 orang. Ya, silakan. Ya udah, saya laki-laki perempuan silakan. Ya, silakan. Ya, langsung aja. Pakai ini ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. 1. Penyebab utamanya adalah pemahaman mendalam terhadap dan fungsi Al-Quran sehingga hanya dijadikan bacaan ritual, bukan panduan etika. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 2. Silakan. Boleh ya. Nanti kalau saya menanggapi, kalau ada yang menanggapi, nanti jawab lagi ya. Ya. Kalau ada jawaban nggak apa-apa.
Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dampak negatif pada individu. Hati menjadi keras, mudah melakukan maksiat seperti berbohong atau menyontek, hidup tanpa arah dan kehilangan keberkahan. Pada masyarakat, munculnya fitnah, perpecahan atau saling mencela, hilangnya kepercayaan, kekacauan, dan keruntuhan moral akibat ketidakjujuran. Sebentar. Ya. Ada tanggapan nggak dari kawan-kawannya? Enggak, ya udah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Lupa terima. Ya, kita lanjut untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai solusi praktis beriman kepada kitab Allah yang harus dilakukan agar masalah ketidakjujuran dan perpecahan dapat diatasi, yaitu internalisasi nilai, membaca, menerjemahkan, dan memahami secara mendalam perintah dan larangan Al-Quran. Kemudian, contoh untuk mengatasi ketidakjujuran, terapkan pemahaman Quran Surat Al-Mutaffifin dengan menanamkan rasa takut terhadap ajak Allah. Sedangkan, untuk mengatasi perpecahan, terapkan pemahaman Quran Surat Ali Imran ayat 103 dengan mempraktikkan ukhuwah atau persaudaraan dan menghindari ghibah, menggunjing yang dilarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan nggak dari temennya? Ya udah, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih ya. Ya. Kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana solusi praktis beriman kepada kitab Allah yang harus dilakukan agar masalah ketidakjujuran dan perpecahan dapat diatasi? Solusi praktis A. Internalisasi nilai, membaca, menerjemahkan, dan memahami secara mendalam perintah dan larangan Al-Quran. B. Contoh untuk mengatasi ketidakjujuran, terapkan pemahaman Quran Surat Al-Mutaffifin dengan menanamkan rasa takut terhadap azab Allah. C. Contoh untuk mengatasi perpecahan, terapkan pemahaman Quran Surat Ali Imran ayat 103 dengan mempraktikkan ukhuwah, persaudaraan, dan menghindari ghibah, mengunjing yang dilarang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Baik anak-anak, untuk jawaban dari beberapa rumusan masalah yang sudah dibagikan tadi ya,
Jawabannya luar biasa. Bagus sekali ya. Berarti kalian untuk pertemuan kali ini bisa memahami materi yang kita pelajari untuk hari ini. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan kali ini ya, kira-kira apa kesimpulan dari materi bab 2 ini? Kira-kira kesimpulan pertama apa? Yang pertama, kesimpulannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan pada Rasul-Nya. Nah, ada sejumlah kitab suhuf yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada berapa itu? Ada 4. Yang pertama kitab, terus Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kesimpulan yang ketiga, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran yang benar akan baik. Bagus sekali ya, berarti untuk hari ini kita semuanya alhamdulillah bisa memahami materi bab 2 ini. Untuk materi berikutnya temanya yaitu tentang amanah dan jujur. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kali ini mari kita sama-sama berdoa membaca doa kafaratul majlis. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak ucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah mengikuti materi Bapak hari ini. Mudah-mudahan materi yang dari Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan untuk materi ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.